Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bae Hun akhirnya harus bentrokan dengan sang guru. Siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Lee Bae Hun tersirap darahnya ketika melihat tiba-tiba suhunya mengeluarkan senjatanya yang hebat, yakni tongkat baja yang dua ujungnya bercagak. Suhu? Orang-orang Mongol betul-betul telah membuat kau jadi buta mata dan hati serta pikiran. Insaplah Suhu, berseru Bae Hun. Tapi seruan itu justru membuat kiat Bo Hosiang jadi semakin naik pitam. Tongkat bajanya berkiblat. Sinar putih menderu-deru menyilaukan. Bae Hun terpaksa keluarkan tongkat kayu coklatnya yang tadi telah diselipkannya di pinggang. Namun dalam ilmu permainan tongkat, Bae Hun yang di mata Chu Lai Sheng serta Pao Keng In sudah amat luar biasa di hadapan kiat Bo Hosiang, dia hanya sanggup bertahan sampai 5 jurus. Selewatnya 5 jurus, setelah tongkatnya dibabat patah oleh suhunya, dia segera terdesak hebat. Kegesitannya tiada berarti untuk menyelamatkan diri dari dua ujung tongkat yang terus-menerus menyambar. Beberapa bagian pakaiannya telah robek disambar senjata yang suhu, dan agaknya dalam 2 jurus di muka, gadis ini akan menemui kematian secara mengenaskan. Menyaksikan ini, semua orang jadi gelisah. Lebih-lebih ketika satu sodokan ujung tongkat bersarang di dada Bae Hun, membuat gadis ini terpekik dan roboh terguling di tanah. Buk! Dada kental mengalir di sela bibirnya. Sekarang kau mampuslah murid celaka, teriak kiat Bo Hosiang seraya melompat dan tusukan ujung tongkatnya ke leher Bae Hun. Tua bangka keji, tiba-tiba terdengar bentakan. Kau yang lebih dulu layak mampus. 2 orang berkelebat ke depan. Ternyata adalah Chu Lai Sheng dan Pao Keng In. Bagaimana pula sampai kedua komandan pasukan yang tadinya saling bermusuhan dan bertempur itu kini bersatu menyerbu kiat Bo Hosiang? Ada beberapa hal yang membuat mereka tiba-tiba saja turun tangan dalam keadaan yang kritis itu tanpa mempedulikan keadaan dan tingkat kepandaian mereka sendiri. Pertama, bagaimanapun juga Lee Bae Hun merupakan nona penolong bagi Pao Keng In sewaktu tadi dia luka parah menghadapi pasukan pemerintah di bawah pimpinan Chu Lai Sheng. Kedua, baik Chu Lai Sheng maupun Pao Keng In tahu, yaitu jika Bae Hun sampai kalah, maka kiat Bo Hosiang pasti akan membasmi mereka pula. Karena itu, sebelum si nona celaka, lebih baik mereka lekas-lekas turun tangan menolong. Ketiga, Chu Lai Sheng seolah-olah sadar bahwa apa yang terjadi di negerinya selama ini memang membawa penderitaan bagi rakyat jelata. Dan dia merasa berdosa telah melakukan pembasmian ganas terhadap rakyat yang selama ini berjuang. Akan tetapi, meski dibantu oleh 2 orang komandan pasukan yang gagah berani itu, keadaan Bae Hun tidak lebih baik. Maka setelah membantu 2 jurus, Chu Lai Sheng dan Pao Keng In mulai terdesak. Melihat ini, Chu Lai Sheng segera berteriak memerintah pada anak buahnya untuk meroyok. Maju! Demikian pula Pao Keng In. Kini, kiat Bo Hosiang dikurung oleh lebih dari 7 orang dengan Bae Hun, Lai Sheng, dan Keng In sebagai pelopornya.
Namun keadaan bukannya lebih menguntungkan Bai Hun dan kawan-kawan, malah jalannya pertempuran jadi semrawutan. Tongkat baja di tangan Kiat Bo Ho Siang mulai minta korban. Jerit sakit dan erang kematian terdengar setiap tongkatnya berkiblat. Kemudian Chu Lai Seng menemui ajalnya pula dengan kepala pecah. Satu jurus kemudian menyusul Pau Keng In. Sudah kedua orang ini roboh, anggota-anggota pasukan yang mengkeroyok menjadi kecut. Kebanyakan di antara mereka segera melarikan diri, hingga pada akhirnya Li Bai Hun yang hanya mengandalkan tangan kosong tinggal sendirian menghadapi suhunya. Dan boleh dikatakan ajalnya di depan mata kini. Di saat tongkat baja Kiat Bo Ho Siang menderu-deru untuk menamatkan riwayat muridnya sendiri, tiba-tiba terdengarlah tiupan seruling yang keras tapi merdu. Li Bai Hun yang tahu ajalnya sudah di depan matanya sama sekali tidak peduli dengan suara itu, lain halnya dengan Kiat Bo Ho Siang. Serta-merta kakek ini melompat dari kalangan pertempuran dan berpaling ke arah datangnya suara seruling itu. Dan kelihatanlah satu pemandangan aneh tapi juga luar biasa. Seorang pemuda berpakaian gombrang mengkaitkan kaki kirinya pada cabang sebuah pohon yang tinggi hingga dia tergantung-gantung dengan kaki ke atas, kepala di bawah. Sambil bergantung, dia meniup seruling dan ayun-ayunkan tubuhnya mengikuti irama seruling itu. Lagu yang dimainkannya adalah lagu ketika 12 tahun yang lalu Kiat Bo Ho Siang hampir menerima kematian waktu bertempur melawan Pak San Kui Ong. Meskipun kini telah berlalu demikian lama, namun Kiat Bo Ho Siang tak bisa pangling. Pasti inilah bocah penggembala yang tempo hari telah menolongnya dan yang telah dibawanya ke puncak Leongsan untuk diserahkan pada suhengnya. Ternyata kini dia telah dewasa, tapi tingkahnya muncul secara aneh itu diam-diam membuat Kiat Bo Ho Siang merasa kurang enak. Pastilah dia telah pula mewariskan sifat gila suhengku. Demikian Kiat Bo Ho Siang membatin, lalu dia berseru, "Tia Ong, kau, ayo lekas turun." Pemuda berpakaian gombrong yang berayun-ayun di cabang pohon sambil meniup suling itu memang adalah Song Tian Ong, bocah penggembala yang 12 tahun yang lalu dibawa oleh Kiat Bo kepada suhengnya di puncak Leongsan. Selama bertahun-tahun menerima pelajaran ilmu silat dari seorang sinting seperti Ik Bo Siang dan berada di antara pembantu-pembantunya yang berotak miring pula, yakni Tua Si O Siang dan Lo Sam Ho Siang, maka selain telah memiliki ilmu kepandaian yang hebat luar biasa, ternyata pemuda itu juga mewarisi sifat-sifat keblinger suhu serta dua pembantu suhunya itu. "Hei, Tian Ong, turunlah. Apa kau tak kenal aku lagi? Aku Kiat Bo Ho Siang yang dulu membawamu ke puncak Leongsan. Kau boleh panggil aku Susiok." Tapi anehnya, Tian Ong bukannya turun, malah terus saja mainkan serulingnya, seolah-olah ia tidak mendengar seruan Susiok itu. Sementara itu, Li Bai Hun yang begitu mendengar bahwa pemuda aneh di atas pohon yang tentunya berkepandaian tinggi adalah murid keponakan dari Kiat Bo Ho Siang, menyadari betapa makin sulit kedudukannya. Barusan ia hampir menemui kematian menghadapi Kiat Bo Ho Siang seorang diri. Kini ditambah munculnya murid keponakan suhunya, pastilah tak ada harapan baginya untuk selamatkan diri. Karenanya, selagi kakek itu lengah berseru-seru memanggil Tian Ong, tanpa tunggu lebih lama lagi, Li Bai Hun segera berkelebat kabur. Tapi di atas pohon tiba-tiba terdengar seruan, "Hei nona baju hijau, kamu kemana? Kenapa buru-buru? Aku belum puas melihat kecantikan wajahmu." Hampir tak kelihatan, Tian Ong jentikan jari telunjuk tangan kiri secara acuh tak acuh. Inilah satu ilmu menotok jarak jauh yang amat lihai dan jarang terlihat dalam dunia persilatan di Tiongkok selama 40 tahun belakangan ini. Dan di bawah sana, tahu-tahu Li Bai Hun merasakan kedua kakinya kaku, tak sanggup untuk dibawa lari. Sekujur tubuhnya menjadi kaku, tak bisa digerakkan barang sedikit pun. Malah bersuara pun dia tak sanggup. Kiat Bo Ho Siang yang menyaksikan hal itu diam-diam merasa terkejut.
Dia sudah mengetahui kelihayan Suhengnya, tetapi adalah hampir tak dapat dipercaya kalau murid Suhengnya sehebat ini, karena dia sendiri pun telah meyakini ilmu menotok jarak jauh itu selama 10 tahun dan tak kunjung berhasil mencapai kesempurnaannya. Tianong, kenapa kau masih belum memberi hormat padaku? Sebagai jawaban, tiba-tiba terdengarlah nyanyian dari atas pohon. Menghormati memang satu kewajiban dari yang muda kepada yang tua. Kehormatan adalah satu yang berharga. Terkadang lebih berharga dari nyawa, tetapi menghormat harus melihat orang dan tempat. Karena terkadang si penghormat bisa jadi penjilat. Apakah wajib menghormat seorang pengkhianat? Apakah wajib menghormat seorang sesat? Apakah wajib menghormat penindas dan pembunuh rakyat? Ataukah penghormatan itu satu hal yang bisa dipaksakan? Siapakah orangnya yang bisa membendung arus sungai yang Yangtze menuju laut? Siapakah orang yang bisa memindahkan puncak gunung Taishan? Sekalipun seorang kaisar yang gila hormat. Dengan nyanyian itu, berubahlah paras Kiat Bo Ho Siang. Berada posisi di manakah Tianong? Ataukah penghormatan itu satu hal yang bisa dipaksakan? Siapakah orang yang bisa membendung arus sungai Yangtze menuju laut? Siapakah orangnya yang bisa memindahkan puncak gunung Taishan? Sekalipun seorang kaisar yang gila hormat. Dengan nyanyian itu, berubahlah paras Kiat Bo Ho Siang. Jelas semua, syair dalam nyanyian yang dibawakan oleh Tianong tadi merupakan sindiran langsung atas dirinya. Tetapi dengan berpura-pura tidak tahu, Kiat Bo Ho Siang tertawa gelak-gelak lalu berkata, "Bagus sekali nyanyianmu itu, Tianong. Rupanya kau betul-betul telah mewarisi kepandaian suhumu lahir dan batin." Baru saja Kiat Bo Ho Siang habis berkata demikian, kembali terdengar Song Tianong bernyanyi. Lahir dan batin dua hal yang berbeda. Karenanya sering tidak sama dan serupa, malah kerap bertolak belakang. Yang satu memalsukan yang lainnya. Lahir bagus belum tentu batinnya baik. Batin baik belum tentu lahirnya bagus. Di luar kebijaksanaan, di dalam mungkin culas. Di luar culas, di dalam mungkin bijaksana. Menipu diri sendiri berarti tolol. Menipu orang lain berarti jahat. Menghormati orang lain adalah wajib. Minta kelewati hormat adalah otak rengat. Kalau tadi Kiat Bo Ho Siang masih bisa menahan rasa dongkolnya, maka kini sesudah sindiran Tianong berterang-terangan begitu rupa, marahlah kakek-kakek ini. Langsung dia membentak, "Tianong, apakah kau begitu berani bicara lancang dan menghina terhadap susiokmu sendiri?" Dan jawaban Tianong lagi-lagi berupa nyanyian yang membuat hati Kiat Bo Ho Siang laksana bara panas. Lancang adalah perbuatan salah, tetapi masih bisa diperbaiki. Tak ada yang terhina kalau semua bersih. Kekotoran itulah yang perlu diperbaiki. Hinanya si miskin hal yang lumrah. Tapi hinanya mereka yang tersesat harus cepat diperbaiki. Sudah tiba saatnya bertobat. Sudah tiba saatnya mengambil pikiran sehat. Atau apakah mau menunggu hari kiamat? Tiba-tiba, Kiat Bo Ho Siang melepaskan satu pukulan tangan kosong ke arah batang pohon, di mana Tian bergelantungan seenaknya. Batang pohon besar itu patah, lalu tumbang dengan suara gemuruh. Suara gemuruh ini disertai gelak tawanya Tianong. Tubuhnya sesaat terlihat membuat beberapa kali putaran mengelilingi cabang pohon, lalu lenyap dan tahu-tahu sudah berada di hadapan Kiat Bo Ho Siang. Di depan susioknya ini, Tianong memandang dengan kening berkernyit dan salah satu tangan diletakkan di atas alis seolah dia tengah memperhatikan sesuatu yang jauh di kesilauan sinar matahari. Ditambah dengan bajunya serta celananya yang gombrong sekali, maka sikap pemuda ini betul-betul menggelikan.
Anggota-anggota pasukan kerajaan dan pasukan rakyat yang masih ada di situ meskipun tercekat tegang namun tak dapat menahan suara tertawa masing-masing. Behun sendiri pun kalau saja tidak dalam keadaan tertotok pastilah akan tertawa pula cekikikan. Ah, Susiyok, kau rupanya. Kukira siapa? Tiba-tiba, Tian Ong berkata begitu seolah-olah baru tahu kalau orang di depannya adalah Susioknya. Tentu saja, Kiat Bo Ho Siang jengkel setengah mati diperlakukan seperti itu. Anak setan, kalau kau tidak berlutut minta ampun atas semua kekurang ajaranmu ini, niscaya aku akan menjatuhkan hukuman berat padamu. Air muka Song Tian Ong mendadak berubah pucat dan sikapnya seolah-olah orang yang ketakutan setengah mati mendengar ancaman Susioknya itu. Tiba-tiba dia jatuhkan diri berlutut. Anehnya, begitu kedua lututnya menyentuh tanah itu jadi melesak dan merupakan lubang besar dan tubuh Tian Ong lantas roboh jatuh. Tapi dia bangun kembali, melangkah ke bagian tanah yang rata, jatuhkan berlutut lagi. Namun, begitu kedua lututnya mencium tanah, hal seperti tadi terjadi lagi. Tanah itu melesak ke dalam, tubuhnya kembali jatuh. Hal ini berkali-kali dilakukan Tian Ong dan pada akhirnya dia berdiri terbungkuk-bungkuk di hadapan Susioknya seraya berkata, "Mohon maaf Susiok, semua tanah di sini tak ada yang rata. Hingga setiap aku berlutut terus jatuh, aku tak dapat menghormatimu secara sempurna." Paras Kiat Bo Ho Siang berubah mengejam. Dia tahu betul semua yang dilakukan Tian Ong itu bukanlah penghormatan, melainkan kesengajaan untuk mengejek mempermainkannya. Dan sekaligus hendak menyombongkan kehebatan tenaga dalamnya. Karena saat itu semua tanah di tempat itu telah penuh dengan lubang-lubang dalam bekas hantaman lutut Tian Ong. Tadi pun Kiat Bo Ho Siang merasakan betapa setiap kedua lutut pemuda itu menyentuh tanah jadi bergetar keras. Tian Ong keparat yang tak tahu membalas budi. Kalau bukan aku yang membawamu pada Ik Bo Ho Siang, mana mungkin kau berkepandaian sakti mandraguna dan berilmu silat tinggi. Dan sekarang ilmu itu yang hendak kau obral di depanku. Ah, Susiyok, budi yang bagaimanakah yang kau bicarakan ini? Apakah orang menanam budi untuk mengharap suatu pamrih di kemudian hari? Seperti yang kau lakukan saat ini dalam kesempatanmu. Tian Ong tertawa gelak dan sampai saat itu masih saja tegak terbungkuk-bungkuk. Susiok, sekarang ini zaman edan. Banyak orang-orang sinting macam aku ini, tapi tidak berbahaya. Yang berbahaya ialah orang-orang pandai tapi yang mempergunakan kepandaiannya untuk berbuat segala kesesatan yang gila. Karenanya, jika kau tidak buru-buru keluar dari kesesatan itu, kau pasti akan dicap gila. Ketahuilah, aku diminta oleh suhu untuk membawamu ke jalan yang benar. Bangsat rendah, kau rupanya sudah lupa asal. Anak gembala gembel hina dina hendak memberi nasihat pelajaran kepadaku. Ingusmu pun kau belum mampu menyekanya. Ah, kau salah Susiok. Apa kau lihat saat ini aku sedang ingusan? Waduh celaka, matamu rupanya sudah mulai buram ya. Saat itu, Kiat Bo Ho Siang sudah tak dapat lagi membendung kemarahannya. Dia berteriak dahsyat dan gerakan tangan kanannya ke pinggang. Di lain kejap, berkibratlah sinar putih menyilaukan ke arah Tian Ong. Ternyata Kiat Bo Ho Siang telah menyerang murid suhengnya itu dengan senjata yang paling dahsyat, yakni tongkat baja yang ujungnya bercagak dua. Sebelumnya, 12 tahun yang lewat, Tian Ong telah menyaksikan kehebatan tongkat tersebut. Bahkan tadi pun Kiat Bo Ho Siang telah mempergunakannya melawan musuh-musuh tangguh serta hendak dipakai membunuh muridnya sendiri. Dan kini senjata yang sama dipergunakan pula untuk menghadapi Tian Ong. Dalam waktu singkat,
pemuda itu telah terkurung sinar tongkat, namun dasar gendeng dia masih saja tertawa-tawa. Penasaran, Kiat Bo Ho Siang segera rubah permainan tongkatnya. Kini senjata itu bergerak lebih cepat dan suaranya menderu dahsyat. Selama 10 jurus di muka, Tian Ong masih melayani serangan-serangan Su Xiaoqian dengan tangan kosong dan melancarkan serangan balasan dengan mengandalkan kebutan-kebutan ujung lengan pakaian yang gombrong. Karena tenaga dalam yang luar biasa, angin yang keluar dari ujung-ujung lengan pakaiannya itu sanggup membuat mental tongkat di tangan Kiat Bo setiap senjata itu mendekati Tian Ong. Namun selewatnya 10 jurus, pemuda itu mulai kerepotan. Saat ini, Kiat Bo Ho Siang telah keluarkan ilmu tongkatnya yang terhebat dan bernama Sin Eng Tung Hoat atau ilmu tongkat Garuda Sakti. Serangan tongkat datang bertubi-tubi dan tidak beda seperti burung Garuda yang menyambar-nyambar keseluruhan bagian tubuh Tian Ong. Kadang-kadang menukik seperti hendak mematuk kepalanya, kadang-kadang pula menusuk tajam ke perut atau dada, dan tak jarang berkelebat menggempur tubuhnya sebelah bawah. Diam-diam dalam marah dan penasarannya, Kiat Bo Ho Siang mengagumi pemuda ganteng itu. Selama ini jarang sekali dia mengeluarkan ilmu tongkatnya dalam jurus-jurus yang lihai itu. Bahkan ketika menghadapi dua pembantu sohengnya di puncak Leongsan 12 tahun silam, dia sama sekali tidak mengeluarkannya. Kini menghadapi murid dari sohengnya, ternyata dia terpaksa harus keluarkan kepandaiannya yang paling diandalkan itu. Meskipun Tian Ong kelihatan terdesak, tapi nyatanya si pemuda masih sanggup melayani Sin Eng Tung Hoat sampai 10 jurus. Padahal tokoh-tokoh silat ternama yang pernah dihadapinya paling bantar 2 jurus sudah pasti konyol di tangannya. Mendapati kenyataan bahwa Su Xiaoqian kini berhasil mendesaknya dengan ilmu tongkatnya yang amat lihai, Song Tian Ong anehnya malah mendengarkan suara tertawa gelak-gelak. Ujung tongkat menyambar robek dada pakaian Tian Ong. Sedikit saja tongkat itu lebih ke depan, dengan pasti dada pemuda itu akan kena dilabrak hancur. "Tertawalah terus pemuda sedeng," teriak Kiat Bo Ho Siang. Bagaimana selanjutnya? Akankah Bo Ho Siang akan dapat mengalahkan Song Tian Ong? Ujung tongkat menyambar robek dada pakaian Tian Ong. Sedikit saja tongkat itu lebih ke depan, dengan pasti dada pemuda ini akan kena dilabrak hancur. "Tertawalah terus pemuda sedeng," teriak Kiat Bo Ho Siang. "Sebentar lagi perutmu juga yang akan kurobek." Enak betul. "Kamu mesti ganti dulu bajuku yang robek, tua bangka sesat," balas berteriak Tian Ong. Lalu sambil tertawa gelak-gelak, dia jungkir balik di udara 3 kali berturut-turut. Bagi orang yang tidak berpengalaman, saat lawan berjungkir balik seperti itu amat empuk untuk dijadikan sasaran serangan mematikan. Tapi Kiat Bo Ho Siang yang sudah berilmu amat tinggi dan berpengalaman luas, serta mengetahui pula sedikit seluk-beluk ilmu suhengnya, mengerti betul adalah bahaya besar jika dia melancarkan serangan saat itu. Setelah jungkir balik, Tian Ong melayang turun dengan kemudian kedua tangannya menuju tanah lebih dulu. Sedetik kemudian, dia sudah tegak lurus dengan kepala menempel tanah, sedang kedua kaki dikeataskan. Kakinya dikeataskan ini membuat gerakan aneh dan mendatangkan siuran angin keras. Kadang-kadang turun naik seperti orang mengayuh. Sesekali menendang-nendang dengan dahsyatnya, lalu berganti pula berputar-putar. Dan lebih kebelingernya lagi, sambil membuat gerakan aneh dengan kedua kakinya itu, Tian Ong keluarkan serulingnya, lalu mulai meniup lagu-lagu yang tak karuan. Terkadang merdu lembut, terkadang melengking-lengking, menyakitkan telinga. Melihat bagaimana tingkah Tian Ong dalam pertempuran itu, yang seolah-olah mengejek, mempermainkannya, semakin mendidihlah amarah Kiat Bo Ho Siang. Dia teringat pada masa 12 tahun yang lalu,
ketika dia membawa Tian Ong ke puncak Leongsan, lalu Su Hengnya dan 2 orang pembantu-pembantunya membuat Tian Ong seperti bola, ditendang kian kemari dari satu kaki ke kaki lain. Sedang main-main mereka tegak dengan kepala di bawah kaki ke atas. Pemuda keparat, asalmu gembel tukang angon kerbau, kenapa kini kelewat sombong? Teriak Kiat Bo Ho Siang, lalu menyerbu dengan tongkatnya. Tapi serta-merta saja dia tersurut kembali. Ternyata gerakan-gerakan kedua kaki Tian Ong yang aneh itu merupakan benteng pertahanan yang kokoh yang sekaligus dapat menjalankan serangan berbahaya. Tapi Kiat Bo Ho Siang masih jauh dari rasa gentar. Meski dia tak dapat menyerang lawan dari sebelah atas, namun matanya yang tajam segera melihat bahwa ilmu silat aneh Tian Ong itu memiliki kelemahan di sebelah bawah. Jika dia melancarkan serangan yang hebat antara pinggang sampai ke bagian kepala lawan yang saat itu menempel di tanah, pastilah dia akan berhasil merobohkan Tian Ong, sekurang-kurangnya membuat cedera pemuda itu. Maka, setelah menunggu kesempatan yang baik, tiba-tiba Kiat Bo Ho Siang membuat gerakan yang bernama Sin Eng Tian Chi atau Garuda Sakti Pentang Sayap. Kaki kirinya melesat menghantam ke arah selangkangan Tian Ong. Sedang dalam detik yang sama, tongkat bajanya menuruk deras ke arah tenggorokan si pemuda. Memang, 2 serangan yang dilancarkan oleh Kiat Bo Ho Siang sekali ini betul-betul luar biasa. Dua-duanya sulit dikelit saking cepatnya, dan di samping itu merupakan serangan maut total. Kiat Bo Ho Siang yakin salah satu dari serangan itu pasti akan mengenai sasarannya, terutama tusukan tongkat ke arah leher. Tetapi adalah kecelek kalau Kiat Bo berpikir demikian. Didahului oleh lengkingan seruling yang ditiup gila-gilaan kerasnya, tiba-tiba tubuh Tian Ong sebatas pinggang ke kaki melejit ke samping. Ini membuat serangan kaki kiri Kiat Bo hanya mengenai tempat kosong. Di saat yang sama, suling di tangan Tian Ong tiba-tiba membeset laksana kilat dan robeklah pakaian putih kakek-kakek itu di sebelah dada. Kiat Bo Ho Siang kaget sekali. Apa? Dia cepat membuat gerakan untuk menjatuhkan tubuhnya yang setengah melayang itu dari lawan. Namun masih kurang lekas karena saat itu tubuh Tian Ong sudah melejit lurus kembali dan tahu-tahu satu tendangan sudah mendepak pantas si kakek. Tak ampun, Kiat Bo Ho Siang mencelat mental sampai 1 tombak. Untung saja, meskipun otaknya agak keblinger, Song Tian Ong tidak bermaksud jahat terhadap paman gurunya itu. Kalau tidak, pastilah tendangan tadi akan membuat Kiat Bo Ho Siang celaka, sekurang-kurangnya cacat seumur hidup. Di lain pihak, sambil tertawa, Tian Ong bergerak jungkir balik dan berdiri di atas kedua kakinya kembali. Susiok, harap maafkan aku ya, kalau saja aku tahu pantatmu itu sudah tak ada lagi dagingnya alias tulang melulu, pastilah aku tak akan menendang pantatmu itu. Anjing jadah, maki Kiat Bo Ho Siang menggeledek. Aku mengadu jiwa denganmu. Lalu kakek ini secara menunjang ke depan. Namun gerakannya terhenti karena saat itu mendadak terdengar suara tawa bergelak. Kiat Bo Ho Siang, ada berapa nyawakah kau punya hingga hendak mengadu jiwa dengan pemuda itu? Apa kau tak malu sudah dipermainkan begitu rupa? Kiat Bo Ho Siang mengeram macan harimau menggerang. Di sekitarnya, tiba-tiba saja sisa-sisa pasukan kaisar dan pasukan rakyat yang tadi asik menonton pertempuran hebat luar biasa yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya pada lari berserabutan ketakutan seolah-olah melihat setan kepala 11. Li Baihun dan Tian Ong jadi terheran-heran, sementara Kiat Bo Ho Siang cepat memutar kepala ke arah datangnya seruan dan suara tertawa bergelak tadi. Memandang kejurusan itu, mendadak wajahnya yang beringas gemas kelihatan gembira dan dia tertawa lebar. Hah?
kakek ini lalu menjurah. Kiranya Peng Ho loh, Heng Yo. Kukira siapa? Bagus sekali kau datang dan dapat membantu aku meringkus pemuda pengacau ini. Cuma meringkusnya? Tidak, membunuh, saut Kiat Bo Ho Siang pula. Aku tidak malu-malu meminta bantuanmu untuk mengirimnya ke akhirat. Terdengar suara tertawa kembali. Ahoy, seorang tokoh ternama yang katanya paling lihai di seluruh Tionghoa hari ini tidak mampu untuk menghadapi seorang pemuda otak miring. Percuma saja kami orang-orang Mongol memeliharamu, memberikan uang dan harta berlimpah, gedung mewah serta perempuan cantik. Nyatanya kau sama sekali tidak berguna bagi kami. Merahlah paras Kiat Bo Ho Siang mendengar kata-kata itu. Namun kali ini kenyataannya dia mati kutu. Saat itu, di hadapannya Kiat Bo Ho Siang berdiri seorang kakek-kakek berambut pirang dan bermuka merah macam kepiting rebus. Tubuhnya kurus tinggi dan dia mengenakan jubah biru gelap. Dialah tokoh kelas wahid dari Mongol yang dikenal dengan nama Peng Ho. Dibandingkan dengan Kiat Bo Ho Siang, ilmunya memang jauh lebih tinggi. Di samping Peng Ho tegak pula seorang berpakaian rombeng, dekil, kurus kering dan bungkuk. Dia memegang sebuah tongkat di tangan kiri untuk menopang tubuhnya yang bungkuk tak seimbang itu. Orang kedua ini adalah kawan kental Peng Ho bernama Wang Li yang bergelar pengemis sakti tangan kidal dan merupakan salah seorang tokoh-tokoh ternama besar berasal dari Tibet. Orang tiga yang datang bersama dua tokoh terdahulu itu ialah seorang pendek bermata juling yang mukanya tembam selalu berkeringat. Yang hebat dari manusia ini ialah sepasang lengannya yang panjang sekali hampir menyentuh ke tanah. Dia juga seorang tokoh lihai dari Mongol yang kepandaiannya masih satu tingkat di atas Kiat Bo Ho Siang. Nama aslinya tak ada yang tahu. Dia dikenal dengan gelar sepasang tangan perenggut jiwa. Dengan hadirnya gembong-gembong besar pihak Mongol ini, tak heranlah kenapa sisa pasukan pemerintah dan rakyat kontan ambil langkah 1000 begitu melihat dan mengenali mereka. Gawat! Bagaimana kelanjutan Tian Ong? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.